Satu Meja bersama Panji. Satu Meja bersama Panji masih di Tradea TV dan saat ini saya akan membahas karena di depan saya ada banyak keris di sini dan bersama pakar keris juga ada Raden Mas Asraf Sigit yaitu Ketua Asosiasi Tosan Aji Indonesia yang kita akan membahas keris kali ini. Mas Asraf, saya akan membahas yang namanya keris junjung derajat. Katanya ini banyak dicari karena bisa membuat orang menjadi derajatnya tinggi. Oke. Gini, kalau untuk membahas keris junjung derajat, kita harus lebih tahu mengenal apa itu junjung derajat. Kebanyakan orang kan taunya kan keris junjung derajat. Iya. Tidak tahu nama junjung derajat itu diambil atau Dari mana, gitu. Oke, di sini saya bawakan satu contoh keris junjung derajat. Junjung derajat itu adalah salah satu nama dari pamor keris. Motifnya seperti ini. Nah, ini ada keris pamornya 5. Junjung derajat, ujung gunung, putri kinurung, wasutah, sama kuto Mesir. Ini jadi satu di sini. Junjung derajat itu yang di sini. Jadi, yang bawah. Yang bawah ini. Ini junjung derajat. Tapi kalau yang sampai yang atas ini namanya pamor ujung gunung. Banyak orang itu salah mengartikan yang sampai di sini diartikan junjung derajat. Padahal itu pamor beda lagi. Yang junjung derajat itu sebenarnya yang mulai dari bawah sini. Sap ini junjung derajat. Nah, kalau kepercayaan orang benar dalam artian dapat meningkatkan derajat. Nah, itu kembali lagi bagaimana dia di bidang usahanya atau di bidang pekerjaan dia. Tapi kalau pekerjaannya dia begitu-begitu saja, dia tidak mau berusaha atau ya duduk diam lah, mengandalkan kerisnya bekerja gitu kan. Bekerja, ya itu mustahil. Yang namanya junjung derajat atau dalam nama pamor tersebut itu mengartikan kita harus mencari celah pintar-pintar. Istilahnya itu licin gitu loh. Kayak apa ya? Mengingatkan kita untuk harus bisa derajatnya naik seperti itu, bukan semata-mata hanya mengandalkan keris sudah memiliki keris junjung derajat dia hanya duduk diam saja. Oke, nanti kekayaan datang sendiri, gitu kan? Itu kan lucu. Duit datang sendiri, tiba-tiba satu kamar ada duit semua gara-gara keris ini. Iya, itu nggak akan bisa seperti itu dan bahkan tidak mungkin. Oke, ya, kiranya seperti itu. Nah, keris ini sebenarnya kan termasuk keris lama kan? Nah, ini kira-kira dibuat kalau yang dulu dibuat pada zaman apa ya? Kalau keris junjung derajat itu mulai ada sejak era Majapahit. Di era Majapahit itu sudah mengenal beberapa jenis pamor atau motif-motifnya. Dan ini keris ini masuk dalam era Demak. Demak itu mulai dari abad 15 sampai 16. Nah, Majapahit itu antara abad 12 sampai abad 15 dan Majapahit diruntuhkan oleh Kerajaan Demak dan bisa dibilang pusaka ini adalah pusaka putran atau tiruan yang dibuat pada era Demak yang mengikuti bentuk atau pamornya dari era Majapahit. Seperti itu. Nah, kalau bicara tadi, ini kan keris pamornya kan banyak, gitu kan? Dari 1, 2 sampai dengan 3. Kenapa satu keris bisa pamornya bisa banyak seperti itu? Oh iya, ada beberapa orang meyakini bahwasanya semakin banyak pamor keris maka semakin banyak fungsinya atau pesan moral atau kayak keinginan yang dituangkan dalam pusaka tersebut semakin banyak. Atau ada orang yang mengatakan pamornya banyak, khodamnya juga banyak. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada pula pamornya banyak, tuahnya semakin besar. Itu tinggal bagaimana kepercayaan orang. Orang yang mencintai keris itu terbagi 2. Dari eksoteri dan isoteri. Eksoteri itu yang suka dari segi keindahan, pamor, dapur, kemudian tangguhnya mana. Nah, itu eksoteri. Tapi kalau isoteri itu membahas tentang hodam-hodam. Misalnya, pusaka ini hodamnya apa? Kebanyakan orang yang suka isoteri itu tidak memperdulikan dapurnya apa, pamornya apa. Tahu-tahu ya junjung derajat terus kasih nama Kanjeng Kiai Junjung Derajat. Nah, itu yang suka esoterinya atau mistiknya saja. Jadi untuk pamor junjung derajat ya itu tinggal bagaimana si pemilik, dalam arti dia lebih mengarah ke esoteri atau ke eksoteri. Kalau ke esoteri ya mungkin
harapannya mungkin kodam, tapi kalau ke eksoteri mungkin kayak apa ya? Mengingatkan bahwa empu zaman dahulu membuat keris ini dengan doa dan harapan seperti ini, sudah ada yang dicatatkan seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita ke larinya sebenarnya sih saya lebih membahasnya ke ini ya, sejarah dan segala sebagainya. Tapi kalau kita membahas masalah ke larinya pusaka ini gitu kan, dari tadi kan bisa diisi kodam banyak gitu kan, antara satu kodam dengan kodam lainnya nanti di dalam satu ini bisa bertengkar dong. Gini, tidak bisa. Kalau untuk dalam satu pusaka bilang bertengkar, tidak. Sebilah pusaka itu sama halnya kayak ibu mengandung. Seorang empu di zaman dahulu menciptakan keris dengan perpaduan dua unsur, yaitu ibu pertiwi, yaitu dari besi-besi yang berbeda-beda, besi purosane, karang picang, mangga, dan lain sebagainya, digabungkan dengan bubuk angkoso atau batu luar angkasa. Atau orang zaman dahulu meyakini batu yang dari dewa, seperti itu, digabungkan menjadi pusaka yang istimewa atau sakti, dan ketika ditempa dan diritualkan serta ditirakatkan oleh seorang empu, dia akan terlahir beberapa kodam. Ada beberapa orang yang meyakini, yang dari segi esoteri meyakini kodam tersebut itu bisa dilihat dari bentuk pamor. Berapa banyak kodamnya, berapa banyak pamornya, nah kayak gitu. Jadi ini bisa dipercaya atau tidak ya, saya tidak bisa menspesifikasikan, tapi membahas tentang keris itu luas. Dan saya pribadi untuk kodam-kodam sendiri ya percaya, tapi kalau untuk membahas pamor banyak, kodamnya banyak, itu saya sendiri kurang begitu yakin, karena bagaimanapun juga yang namanya pusaka tetaplah benda benda sejarah. Pusaka keris tetaplah benda besar sejarah. Terkait kodam ya anggap saja kalau saya pribadi bonus seperti itu. Takutnya kalau dipikir terlalu mendalam itu bisa berakibat kayak jauh jadi dari mengkultuskan ini gitu ya. Bahaya jadi sekali. terlalu banyak berharap sama kerisnya malah. Iya. Makanya kayak orang-orang di Indonesia itu lebih menakuti atau membuang atau menghindari keris. Bahkan ada beberapa tokoh agama di Indonesia melarang keras tentang adanya keris. Betul. Melarang keras akan adanya mengkoleksi keris. Jadi lebih identik ya dihancurkan, dimusnahkan. Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam lagi terkait keris, itu tidak hanya sisi kodamnya atau sisi esoteriknya, tapi lebih ke sisi sejarahnya, juga nilai estetikanya. Nah, kalau biasanya keris ini harus ditempatkan di mana Mas ini? Biar istilahnya biar pengaruh sama yang punya itu punya pengaruh positif gitu kan? Oke. Kalau untuk keris lebih bagus tempatkan di mana? Saya rasa kalau yang khusus ini junjung derajat ini. Khusus junjung derajat itu alangkah baiknya ditempatkan di tembok yang posisinya lebih tinggi daripada pusaka-pusaka yang lain. Kalau ditempatkan di bawah dari pusaka-pusaka yang lain, takutnya kayak energinya, semangat buildingnya itu tenggelam dengan pusaka-pusaka yang lain. Bisa dibilang pusaka tersebut kayak terlupakan gitu loh. Kalau ditonjolkan, dimunculkan yang lebih tinggi, jadi kesannya akan lebih terlihat. Ini pusaka ini yang buat saya derajatnya naik, gitu. Harus misalnya kan ada penempatan pusaka ini kan bisa dia bagus kalau ditempatkan di ruang tamu, dia bagus kalau ditempatkan di tengah, atau dia bagus kalau ditempatkan di dekat tempat tidur pemiliknya. Nah, di junjung derajat ini harusnya ditempatkan di mana? Oke. Kalau untuk junjung derajat lebih bagus itu ditempatkan di tempat usahanya. Gitu. Jadi bukan semata-mata di rumah lagi, tapi di tempat usahanya. Karena kayak sebuah motivasi dalam dirinya sendiri itu loh. Misalnya kalau dia punya usaha warung atau perusahaan, ya taruh di tempat tersebut. Dengan harapan nanti perusahaannya bisa berkembang, bisa komunikasinya, channel talentnya lebih banyak lagi, buka cabang dan lain sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Oke deh. Nah, kita juga tahu bahwa junjung derajat ini satu jenis atau ada macam jenisnya? Kalau junjung derajat ya satu jenis. Satu jenis. Satu jenis. Jadi
bentuk dari junjung derajat ya cuman itu saja. Yang kalaupun beda, ya nama dapurnya tetap beda. Ya seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau sampai ke atas ya ujung gunung, tapi kalau yang cuman di bawah junjung derajat. Bahkan ada beberapa pakem pamor kuno yang mengatakan lebih banyak, atau ada pamor yang namanya apa itu? Lupa saya. Kelabang apa? Pokoknya ada banyak lah. Kayak pakem-pakem kuno itu nama-namanya itu kayak sulit untuk Diingat gitu ya. diingat, dikatakan. Karena beda. Kalau junjung derajat kan ya dilihat dari bentuknya langsung ingat. Tapi ini, kalau ini junjung derajat gitu kan. Kalau ujung gunung jelas kelihatan. Tapi kalau pakem-pakem kuno itu pamornya kayak pamor-pamor raja, tapi menyerupai pakem dasar atau pakem keraton seperti itu. Jadi nama-namanya sedikit kayak bahasa-bahasa Sanskerta, lebih sulit. Oh iya, nama-nama lama kita tidak familiar gitu kan. Iya, betul sekali. Nah kalau junjung derajat ini punya look berapa ya? Kalau junjung derajat bukan masalah looknya, tapi kan junjung derajat itu pamor. Kalau membahas look, kita kembali lagi ke dapurnya, dapur bentuknya, seperti itu. Jadi sisinya kalau untuk masalah mungkin kewibawaan, terus pangkat dan lainnya itu dari ini ya, dari pamornya ya berarti. Iya, betul. Kalau tuahnya biasa bisa dilihat dari pamornya. Tapi kalau filosofi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai bermasyarakat, itu bisa dilihat dari dapurnya. Seperti itu bentuknya. Oke deh. Untuk sahabat Tradaya, jangan lupa untuk Anda like, comment, dan subscribe. Kita akan membahas lagi di next episode dengan keris yang lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk Anda tetap di Tradaya.